Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Parasyat Vaikra, memuji Hashem melalui lagu. Diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 21 sampai pasal 44 ayat 23. Sama seperti bagian Torah minggu ini, Vaikra adalah tentang pengorbanan. Haftorah minggu ini berpusat di sekitar pentingnya layanan pengorbanan Bait Suci. Nabi Yesaya menegur orang Israel karena beralih ke penyembahan berhala, alih-alih mempersembahkan korban. Setelah memarahi orang Israel sebanyak-banyaknya karena mengabaikan layanan Hashem, Nabi merubah perbuatannya dan mulai menyapa orang-orang Yahudi dengan cinta dan kasih sayang. Ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa jauh kita telah pergi dari Hashem dan tidak peduli berapa banyak teguran yang kita terima, pada akhirnya Hashem berjanji untuk mengampuni kita, memberkati kita, dan memberikan kita nubuat sekali lagi. Seperti aku akan menuangkan air kepada yang haus dan mengalirkan air di tanah kering, aku akan mencurahkan rohku pada benihmu dan berkatku pada keturunanmu. Mereka akan bertunas di antara rerumputan seperti pohon willow di anak sungai. Dalam Yesaya 44 ayat 3-4. Hashem berjanji untuk memenuhi dahaga kita akan air nubuat yang hilang. Sama seperti Parasyat Vaikra bersaksi tentang nubuat yang diterima Moshe di Miskan. Haftorah minggu ini meyakinkan Israel bahwa kita akan sekali lagi pantas menerima kata-kata Hashem. Hubungan kekal kita dengan Hashem tidak akan pernah bisa diputuskan. Hashem akan membangun kembali hubungan kasihnya dengan kita, dan ketika waktunya tepat, nubuatnya akan menjadi pengalaman sehari-hari. Bahkan setelah semua yang kita lakukan melawan Hashem, Dia tetap di sana menunggu kita. Bagian yang berikutnya memuji Hashem. Haftorah kita dibuka dengan menyatakan tujuan penciptaan orang-orang Yahudi. Orang-orang ini aku bentuk untuk diriku sendiri, mereka akan mengucapkan pujianku. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 21. Rashi mengulangi, aku membentuk orang-orang ini untuk diriku sendiri agar mereka melafalkan pujianku. Radak menambahkan bahwa anak-anak Israel harus memuji Hashem atas mujizat yang akan Dia lakukan. Ketika Dia membawa kita keluar dari pengasingan, saat angin meniup awan, aku juga akan menghapus tindakan memberontak dan dosa yang tidak disengaja. Kembalilah kepadaku karena aku telah menebusmu. Dalam Yesaya pasal 44 ayat 2. Malbi menjelaskan bahwa sejauh menyangkut Hashem, penebusan kita sudah terjadi. Yang tersisa hanyalah bagi kita untuk bertobat dan memuji Hashem atas mujizatnya. Pada ayat 43 ayat 21, Malbi menjelaskan bahwa menghormati Hashem tidaklah cukup. Sebaliknya, orang-orang Yahudi diciptakan khusus untuk memuji Hashem. Karena hanya kita yang memiliki kemampuan untuk memahami manfaat besar dari upaya Hashem untuk kepentingan kita. Pengakuan ini akan menginspirasi kita untuk memuji Hashem dan memberitahu dunia tentang kebesaran dari perbuatannya. Membaca ayat ini dengan komentar-komentarnya membuat saya sadar pada intinya, bahwa seluruh alasan kita benar-benar hanya untuk memuji Hashem. Tidak ada hal lain yang dapat dilakukan sepanjang hari, seperti memeriksa email, membersihkan, berkebun, merawat ayam, menyiapkan makanan, atau bahkan mempersiapkan kelas Taurat, sama pentingnya dengan hanya memuji Hashem. Karena ini saya diciptakan. Bagian yang berikutnya menghabiskan energi untuk Hashem. Rabbi David Siegel mengutip Kasal, orang bijak kita, yang menjelaskan bahwa kita mengerahkan energi yang sangat besar sepanjang hari untuk mengejar kemajuan diri. Namun, kami tidak mau mengerahkan energi bahkan sedikit pun demi Hashem. Kami pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan di tempat kerja dan mengabaikan waktu doa dengan alasan yang sah bahwa kami terlalu lelah.
Mengapa kami tidak memasukkan Hashem ke dalam rencana kami? Mengapa kita menghabiskan energi kita untuk segala hal selain melayani Hashem, tujuan kita diciptakan? Ada hukum spiritual bahwa semakin besar pentingnya suatu hal, semakin besar pula hambatan dalam upaya mencegah kita melaksanakannya. Saya menemukan diri saya berjuang dengan yetzer hara setiap hari ketika harus memuji Hashem. Bagian terakhir, apakah hanya manusia diciptakan demi memuji Hashem? Ketika saya akhirnya menetap untuk berdoa setelah semua hal penting diurus, saya tidak sabar untuk sampai ke permintaan pribadi di tefilah. Namun saat mengucapkan pujian Hashem, sulit untuk memfokuskan pikiran saya. Meskipun wanita dikecualikan dari melafalkan Halel pada Rosh Kodesh dan selama liburan karena itu adalah mitzvah terikat waktu yang positif, menurut saya, jika kita diciptakan untuk memuji Hashem, maka kita harus tetap berusaha. Di masa lalu, ketika wanita harus turun ke sumur untuk mengambil air, mencuci pakaian dengan tangan, menggiling tepung mereka sendiri, dan mengupas kentang sendiri, dapat dimengerti mengapa mereka harus dibebaskan dari melafalkan Halel. Saat ini, dengan mesin cuci, popok sekali pakai, pengolah makanan, dan sayuran hijau yang sudah diperiksa sebelumnya, wanita yang memiliki lebih sedikit alasan untuk menahan diri dari doa. Khususnya di Rosh Kodesh, ketika wanita terbiasa pantang pekerjaan, menurut saya kita harus memprioritaskan memuji Hashem dengan melafalkan Halel. Membaca Halel sebenarnya hanya menjawab minhag, kostum bahkan untuk pria. Jadi, sebagaimana pria telah mengambil kebiasaan ini pada diri mereka sendiri dan ketat dalam melafalkan Halel pada Rosh Kodesh, mengapa wanita harus melakukan dalam melafalkan Halel pada Rosh Kodesh? Mengapa wanita harus melakukan kurang? Bukankah wanita juga diciptakan untuk memuji Hashem? Haftorah diakhiri dengan mendesak pria maupun wanita untuk memuji Hashem. Nyanyikan hai surga karena Hashem telah melakukan ini. Teriaklah hai bagian bumi yang paling rendah, kamu gunung meledak dalam nyanyian, hutan dan semua pohon di dalamnya, karena Hashem telah menebus Yakov dan bersama Israel dia akan dimuliakan. Dalam Yesaya pasal 44 ayat 23. Diketahui bahwa langit adalah metafora untuk prinsip maskulin, sedangkan bumi mewakili feminin. Demikian juga Yakov mengacu pada wanita Yahudi, sedangkan Israel mengacu pada laki-laki. Karena itu, Nabi mendorong baik pria maupun wanita untuk menyanyikan lagu-lagu pujian Hashem. Marilah kita mengingat tujuan keberadaan kita dan terus mencari cara baru untuk mengucapkan pujian Hashem. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.